Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Haloban TV dimanapun berada, Alhamdulillah kita sapa kembali pada pagi ini, masih berhubungan terkait tentang P3K ya, dimana saat ini guru-guru lagi berjuang. Dan pada hari ini kita ingin mencoba membahas bersama dengan salah seorang tokoh pendidikan di Kecamatan Pulau Banyak Barat, dan beliau juga termasuk salah seorang guru di sebuah sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat. Tamu istimewa ini, ayo kita mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, telah bersedia hadir ya memenuhi undangan dari Haloban TV untuk berbicara sejenak di studio Haloban TV yang akan mencoba mencari solusi kepada guru-guru khususnya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi beliau ini kita perkenalkan namanya Sapriyadi SPD GR ya. Beliau merupakan salah seorang guru di SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat dan mengampu pendidikan jurusan bahasa Indonesia. Baiklah, coba kita menyapa beliau dan melihat pandangan beliau terkait tentang tes P3K ini. Jadi bagaimana pendapat Bapak mengenai banyaknya guru peserta ujian P3K yang gagal dalam memenuhi passing grade yang baru beberapa hari yang lalu ya? Baik, terima kasih kepada pembawa acara Haloban TV. Sebenarnya kalau saya lihat dari awal bagaimana semangat para guru honorer kita untuk mengikuti tes seleksi P3K ini, dan banyak juga mereka berharap bisa jebol atau lolos dalam seleksi. Cuma pada kenyataannya hampir di seluruh Indonesia itu banyak sekali yang guru-guru yang mengeluh tentang passing grade atau sulit soalnya begitu sulit. Tapi menurut saya ada beberapa macam pandangan saya mengenai ketidaklulusan ini. Yang pertama, kita berkaca dari seorang individu, apalagi kita menghitung rata-ratanya ya, rata-rata manusia yang hidup di dunia ini, rata-rata itu kemampuan otaknya untuk mengisi atau menjawab soal itu, waktunya ya, limit waktunya itu 1 jam ya, 1 jam atau setengah jam. Disitulah freshnya otak manusia, rata-rata kita itu. Bedaannya dengan manusia yang jenius. Tapi kalau manusia jenius itu dari 100 orang atau 1000 orang paling 1 ya. Jadi menurut hemat saya, sebenarnya soal P3K itu tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit. Jadi titik lemahnya di mana guru-guru itu tidak mampu menjawab, sehingga kesannya soal itu sangat sulit. Jadi kalau kita berkaca kepada penjelasan saya yang tadi, waktu itu 1 jam paling lama, berarti kalau kita bagikan ya, kemampuan otak manusia rata-rata dalam menjawab soal itu, jumlah soal itu seharusnya 100. Jadi sehingga dalam 100 itu 1 jam ya. Jadi otak kita masih fresh, sehingga yang susah pun bisa kita jawab. Tapi saya lihat ini soal P3K ini terlalu banyak soal, sampai 170 soal. Jadi ini sudah di luar ya kemampuan rata-rata otak manusia. Sehingga ketika soal pertama ya dihadapinya sebanyak 70, kemudian setelah 70 diisinya lagi 100 lagi, saya pikir otak manusia itu sudah lemah ya, sudah down. Sehingga soal seharusnya bisa dijawabnya, karena tadi otak manusia sudah pada waktunya istirahat, sehingga kesannya begitu susah soalnya. Jadi
Jadi waktu itu terlalu lama, kemudian soal itu terlalu banyak. Jadi menurut saya alangkah baiknya pemerintah melakukan evaluasi ya untuk tahap kedua dan ketiga. Alangkah baiknya itu soalnya itu dikurangi dan harus sesuai dengan hitung rata-rata kemampuan otak manusia, sehingga tidak mempersulit para guru kita honor di seluruh Indonesia. Kemudian itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ya banyak faktor ini, tapi cuma 2 saja saya gambarkan dulu. Faktor yang kedua itu kita lihat banyak sekali misalnya problem-problem ya, problem-problem seperti misalnya problem-problem soal. Seperti ada yang saya tanya kemarin sama guru yang sudah melaksanakan ujian. Itu ada kompetensi teknis itu. Kalau kompetensi teknis itu seharusnya yang dimasukkan soal-soal pemerintah itu adalah yang betul-betul bidang studinya yang diambil. Betul-betul bidang studinya dan dilihat dari kurikulum ya, kurikulum. Jadi kadang-kadang soal yang ditanya di kompetensi itu di luar kurikulum. Sehingga banyak guru maksudnya kesulitan ya memahami. Contohnya di situ ada masalah COVID kan bisa di manajerial atau di soal umum. Tapi kalau teknis itu kalau kita berkaca artinya bidang studi yang bersangkutan. Misalnya kalau agama ya harus fokus ke agamanya. Ya. Kalaupun nanti misalnya strateginya bisa dibuat di situ ya. Cuma maksudnya yang umum jangan dimasukkan. Jadi di luar cover. Jadi harus membuat soal itu harus sesuai dengan kurikulum sebenarnya. Jadi sehingga guru tidak berkepayahan. Kemudian guru sambil menjawab soal dia juga belajar di situ. Jadi ketika dia mengisi soal-soal di luar bidang studinya dia bingung gitu. Apalagi waktu yang telah berlalu sudah mengerjakan terlebih dahulu itu yang soal-soal sosiokultural dan mungkin dilanjutkan di wawancara itu sebanyak 70 soal ya. Mungkin guru yang bersangkutan sudah pernah ataupun udah kapasitas berpikiran itu udah lemah ya. Itu saya bilang tadi, kalau kapasitas otak manusia ini memang dia paling cepat itu setengah jam, paling lama itu 1 jam. Ya, saya sendiri ya, kemampuan otak saya ketika saya berhadapan dengan komputer itu paling kuat 1 jam. Habis 1 jam itu saya tidur. Wajib tidur otak, karena memang otak saya bukan seperti orang, beda dengan orang jenius ya. Kalau jenius dia mungkin mampu, tapi kalau kita hitung rata-rata berkapitanya masyarakat, kemampuan daya pikir kita itu paling lama waktu 1 jam. Ini sudah berlebihan sehingga guru tersebut tidak mampu, apalagi umurnya sudah lanjut. Banyak guru-guru kita yang ikut seleksi P3K ini sudah lanjut. Jadi sehingga kemampuannya untuk menjawab soal dengan durasi yang begitu lama dan jumlah soal yang begitu banyak, sehingga terjadilah ya tidak mampu dia menjawab soal tersebut. Ya. Nah, kemudian tidak terlepas tadi juga teknis tadi, kalau boleh ya dievaluasi itu soal-soal teknis itu ya harus sesuai dengan kurikulum. Jadi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya. Sehingga ketika kita nanti sesuai dengan prosedurnya, maka hasil yang kita dapatkan dari tes itu guru-guru yang betul-betul memiliki kompetensi di bidangnya. Saya penjelasan. Iya, baiklah, dari sekian masalah yang kita lihat dari pemaparan tadi, ada yang berhubungan dengan soalnya yang terlalu banyak, kemudian mungkin yang sebagian tidak memenuhi, tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi solusi apa yang dapat mengatasi persoalan tersebut menurut Bapak? Ya. Ini maksudnya persoalan solusinya ini baik kepada guru yang bersangkutan juga kepada pemerintah. Ya. Saya pikir solusinya tadi sudah jelas ya. Solusinya menurut saya itu yang pertama, pemerintah itu harus melakukan evaluasi. Kenapa terjadi banyak
hampir di seluruh Indonesia banyak peserta itu yang tidak lulus. Ya. Banyak yang gagalnya di kompetensi teknisnya. Jadi di situ pemerintah melakukan evaluasi. Kenapa? Padahal yang ditanya itu sebenarnya tidak begitu sulit ya. Saya pikir dengan kemampuan seorang guru tidak mungkin dia tidak bisa mampu menjawab kalau memang bidang. Ya, saya pikir itu pemerintah mengadakan evaluasi tentang itu. Tidak masalah misalnya passing grade-nya bagaimana, cuma ya jumlah soal itu kalau boleh dikurangi sehingga mampu guru itu dengan durasi kemampuan otak kita berpikir selama 1 jam itu bisa tercover. Tapi kalau sampai juga 170 juga tahap kedua nanti, saya prediksi pun akan terjadi di tahap 1 kegagalan yang terjadi di tahap 1 ya. Sebagaimana terjadi di tahap 1. Itu solusi yang pertama saya tawarkan. Ya. Yang kedua, kembali kita tadi lihat ya. Sudah jelas ya, ada soal sosial kultural, ya, ada soal manajerial, ada soal teknis. Ya. Ada 3 item atau komponen di situ. Dan komponen ini berdiri sendiri. Dan saya lihat tadi banyak sekali guru-guru ketika mengisi itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Banyak soal-soal itu yang tidak sesuai dengan kurikulum. Saya pikir sangat keliru kita ketika kita tes bidang studi kita masukkan kemampuan umum. Beda halnya dengan CPNS. Kalau CPNS dia sudah jelas, ya. TIU misalnya, ya, itu umum. Ini kan teknis, artinya bidang. Jadi alangkah baiknya bidang itu yang betul-betul bidang misalnya apa, bahasa Indonesia. Dilihat kurikulum bahasa Indonesia atau apa poin-poin yang ada di dalam itulah yang dimasukkan. Saya pikir itu lebih apa lagi ya, lebih fair ya. Saya pikir 2 solusi itu sangat baik untuk proses seleksi tahap 2 dan tahap 3. Oke. Berarti dapat kita ambil kesimpulan solusinya itu ada 2. Yang pertama, jumlah soal itu harus dipertimbangkan, mungkin apa bisa dikurangi dari 170 untuk memikirkan, artinya harus sesuai dengan kemampuan berpikir rata orang Indonesia ya. Kemudian yang kedua juga soalnya itu juga harus berhubungan dengan kurikulum, kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, apakah di agama, bahasa Indonesia, geografi, TIK ataupun penjas, jadi harus sesuai dengan kurikulum itu. Baiklah, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak kepada Pak Sapriyadi yang telah mau memenuhi panggilan kami di Studio Haloban TV, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan pembahasan ini. Mudah-mudahan dapat membantu dan memberikan informasi kepada pemirsa semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment serta share video Haloban TV kepada kawan-kawan sebanyak-banyaknya agar channel Haloban TV semakin hari semakin di depan. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.